Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu redistribusi pendapatan. Materi kelas 8 kali ini yaitu mengenai redistribusi pendapatan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian redistribusi pendapatan, mengidentifikasi program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, mengidentifikasi beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Terlihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Kira-kira menurutmu, apa yang kamu rasakan ketika melihat fenomena seperti nampak dalam gambar ketimpangan ini? Jawab di kolom komentar ya. Lalu, untuk memperjelas pemahaman kalian terkait dengan distribusi pendapatan, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua. Dari dua gambar tersebut, carilah perbedaannya. Dan apa saja yang dapat kalian lihat dari kedua gambar tersebut terkait dengan pendistribusian kembali pendapatan nasional yang dilihat dari pemerataan pendapatan, dampak, dan upaya apa ya yang harus dilakukan? Jawab di kolom komentar. Kemudian, apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial ini bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia ya, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Redistribusi pendapatan terbagi dalam dua bentuk. Pertama, redistribusi vertikal. Redistribusi ini menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Jelas ya anak-anak? Kedua, redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Nah, redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya, di mana jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Paham ya? Untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini. Pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Keempat,
pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Dan kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Lalu, apa saja ya strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah kita? 1. Bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. 2. Bantuan tunai bersyarat atau disebut juga program keluarga harapan. 3. Jaminan sosial. 4. Bantuan operasional sekolah atau BOS dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. 5. Jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN kita sebesar 1,4 triliun rupiah pada lembaga penjaminan. Harapannya, bank-bank nasional yang telah dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Tentunya, dengan kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Keren ya? Ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Pertama, usaha kecil dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah, akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, serta pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan, di mana lokasi UKM banyak terdapat di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadilah pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Lalu, alasan ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Kemudian, upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Tentunya program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Program keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Dengan program ini, diharapkan golongan masyarakat bawah,
buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility, bahkan kalau perlu mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Jelas ya? Program kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum, sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Jelas ya? Kemudian, sebagai pembuat kebijakan, pemerintah telah mengusahakan beberapa alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu melalui subsidi dan pengenaan pajak. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani yang dapat kalian amati pada layar kalian ya. Nah, supaya petani dapat menekan biaya produksi, dengan harga pupuk yang lebih rendah diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah, sehingga dapat bersaing. Ada pula subsidi BBM, di mana subsidi BBM ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Jelas ya? Kedua, pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia ya. Ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain-lain. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri akan dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Atau pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Sementara pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket ya dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Nah, pajak ini merupakan sumber penerimaan terbesar negara kita ya anak-anak. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi pun berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Jelas ya?
Demikianlah materi kita mengenai redistribusi pendapatan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!